wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Intan Nuraini Abdul Ghani dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi. Pada video kali ini, saya akan membahas materi tentang peran lembaga dan industri pendukung dalam pengembangan perbankan syariah. Baik teman-teman, masuk pada pembahasan pertama, yaitu definisi perbankan syariah, di mana perbankan syariah adalah sistem perbankan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Prinsip ini berlandaskan pada Al-Quran, hadis serta fatwa para ulama, dan melarang praktik yang mengandung riba atau bunga, gharar atau ketidakjelasan, dan maisir atau spekulasi judi. Tujuan utamanya adalah menciptakan transaksi keuangan yang adil, transparan, dan membawa kemaslahatan bagi masyarakat. Dalam perbankan syariah, hubungan antara bank dan nasabah bukan berbasis kredit bunga, melainkan berbasis akad seperti bagi hasil atau mudharabah, musyarakah, jual beli atau murabahah, sewa ijarah, atau jasa wakalah atau kafalah. Keuntungan diperoleh melalui mekanisme usaha yang halal dan berbagi resiko sesuai kesepakatan. Baik teman-teman, masuk pada pembahasan kedua, yaitu peran lembaga keuangan, di mana lembaga keuangan adalah institusi yang bergerak di bidang keuangan, berfungsi menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk pembiayaan kredit, investasi, atau layanan keuangan lainnya. Nah, peran utama lembaga keuangan yaitu satu, menghimpun dana. Lembaga keuangan seperti bank, koperasi, dan perusahaan asuransi menerima simpanan dari masyarakat dalam bentuk tabungan, giro, deposito, premi, atau instrumen keuangan lainnya. Dua, menyalurkan dana, di mana dana dihimpun disalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk kredit, pembiayaan, investasi, atau pinjaman untuk kebutuhan konsumsi, usaha, atau pembangunan. Tiga, perantara keuangan, di mana lembaga keuangan menjadi penghubung antara pihak yang surplus dana atau pemilik dana dengan pihak yang membutuhkan dana atau defisit dana, sehingga alokasi dana menjadi lebih efisien. Keempat, mendorong pertumbuhan ekonomi dengan menyalurkan dana ke sektor produktif seperti UMKM, industri, dan infrastruktur. Lembaga keuangan membantu menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. 5. Memberikan layanan pembayaran bank dan lembaga keuangan lainnya, menyediakan fasilitas seperti transfer, kartu debit atau kredit, mobil banking atau wallet, dan sistem pembayaran elektronik yang mempermudah transaksi. 6. Mengelola risiko, di mana lembaga seperti perusahaan asuransi dan pasar modal membantu masyarakat dan perusahaan untuk meminimalkan risiko melalui asuransi, hedging, dan diversifikasi investasi. 7. Menyediakan instrumen investasi, di mana lembaga seperti reksadana, pasar modal, dan perusahaan sekuritas memberikan pilihan investasi dengan potensi keuntungan sesuai profil risiko investor. 8. Mendukung stabilitas sistem keuangan dengan regulasi dan pengawasan. Lembaga keuangan membantu menjaga kestabilan moneter dan sistem keuangan nasional agar tidak terjadi krisis. Baik teman-teman, masuk pada pembahasan ketiga, yaitu regulasi dan kebijakan lembaga keuangan, di mana regulasi dan kebijakan adalah aturan yang dibuat oleh otoritas seperti BI, OJK,
DSN atau MUI untuk mengatur dan mengawasi lembaga keuangan agar berjalan aman, adil, dan stabil. Tujuan utamanya untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, melindungi nasabah, mencegah kejahatan keuangan atau pencucian uang, mengatur persaingan yang sehat, mendukung pertumbuhan ekonomi. Contoh kebijakan yaitu BI mengatur suku bunga dan sistem pembayaran, OJK mengawasi bank, asuransi, pasar modal, dan fintech. LPS menjamin simpanan nasabah di bank. DSN atau MUI mengeluarkan fatwa untuk produk keuangan syariah. Ya, baik teman-teman, masuk pada pembahasan keempat, yaitu edukasi dan pelatihan dalam lembaga keuangan. Di mana edukasi dan pelatihan adalah upaya untuk pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman masyarakat maupun SDM lembaga keuangan tentang produk, layanan, dan literasi keuangan syariah. Tujuannya meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat, meningkatkan kompetensi pegawai atau lembaga keuangan, mengurangi risiko kesalahan transaksi dan penipuan, mendorong penggunaan produk keuangan secara sehat dan bijak. Contoh kegiatannya yaitu sosialisasi produk bank dan fintech, pelatihan manajemen keuangan bagi UMKM, workshop perbankan syariah, sertifikat profesi keuangan atau mangkir, asuransi, pasar modal. Nah, baik teman-teman, masuk pada pembahasan kelima, yaitu inovasi produk dalam lembaga keuangan. Di mana inovasi produk adalah pengembangan layanan atau instrumen keuangan baru yang lebih praktis, modern, dan sesuai kebutuhan nasabah agar lembaga keuangan tetap kompetitif. Tujuan inovasi yaitu mempermudah transaksi nasabah, menarik lebih banyak pengguna, meningkatkan efisiensi dan keuntungan lembaga, menyesuaikan layanan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan pasar. Contoh inovasi produk yaitu mobile banking dan internet banking atau e-wallet atau dompet digital. Kris untuk pembayaran digital, pembiayaan syariah berbasis bagi hasil atau murabahah digital. Tabungan dan investasi online, layanan keuangan berbasis AI atau chatbot bank atau pay later dan digital lending. Baik teman-teman, masuk pada pembahasan ke-6, yaitu kerjasama internasional dalam lembaga keuangan. Di mana kerjasama internasional adalah kolaborasi antara lembaga keuangan dalam negeri dengan lembaga, organisasi, atau negara lain untuk memperkuat sistem keuangan, meningkatkan investasi, dan mendukung stabilitas ekonomi global. Tujuan utamanya untuk menjaga stabilitas ekonomi dan keuangan, mendapatkan akses perdanaan dan investasi luar negeri, transfer teknologi, ilmu, dan regulasi internasional, memperluas pasar dan jaringan keuangan global. Bentuk kerjasama yaitu pinjaman dan pembiayaan internasional atau IMF atau World Bank, BDB. Kerjasama Bank Sentral atau BI dengan negara lain, LCS, Standar Global, Basel, FATF, IFR, IFSB untuk syariah. Kerjasama fintech dan sistem pembayaran lintas negara, contoh Indonesia, yaitu Local Currency Settlement dengan Malaysia,
Jepang, Cina, pembayaran proyek dari World Bank dan ADB, penerbitan sukuk global di pasar internasional, keanggotaan di G20, IMF, BIS, IFSB. Ya teman-teman, baik masuk pada pembahasan ke-7, yaitu tantangan yang dihadapi lembaga keuangan, di mana perkembangan teknologi cepat, harus terus berinovasi agar tidak kalah dari FinTech. Keamanan siber yaitu ancaman banking, penipuan digital, dan pencurian data. Regulasi ketat yaitu wajib patuh pada aturan BI, OJK, FATF, dan sebagainya. Persaingan tinggi yaitu bukan hanya antara bank, tapi juga dompet digital atau perlater dan lain-lain. Literasi keuangan rendah yaitu banyak masyarakat belum paham produk keuangan. Ketidakstabilan ekonomi, global krisis, inflasi, nilai tukar memengaruhi sektor keuangan. Risiko kredit yaitu meningkatnya gagal bayar terutama di pembiayaan digital. Keterbatasan SDM ahli yaitu butuh tenaga terampil di bidang digital dan manajemen risiko. Baik teman-teman, masuk pada pembahasan ke-8 yaitu peran teknologi dalam lembaga keuangan teknologi. Memiliki peran penting dalam mengubah cara lembaga keuangan beroperasi dan melayani nasabah. Penggunaannya tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga memperluas akses keuangan bagi masyarakat. Peran utama teknologi: mempermudah transaksi keuangan melalui mobile banking, internet banking, kris, e-wallet, dan pembayaran digital. Mendukung inovasi produk dan layanan. Hadirnya layanan seperti paylater, digital lending, robo-advisor, dan investasi online. Meningkatkan efisiensi operasional proses pencatatan, verifikasi data, dan transaksi jadi lebih cepat dan murah. Memperluas inklusi keuangan teknologi membuat masyarakat di daerah terpencil dapat mengakses layanan keuangan tanpa harus ke bank. Meningkatkan keamanan sistem keuangan, penerapan teknologi seperti enkripsi, biometrik, dan AI untuk deteksi penipuan. Mendukung analisis data dan pembagian keputusan atau big data dan AI digunakan untuk analisis risiko, kredit scoring, dan personalisasi layanan. Mendorong kolaborasi bank, FinTech melalui API, open banking, dan ekosistem digital. Transformasi perbankan syariah ke arah digital. Pembukaan rekening syariah online, wakaf dan zakat digital, pembiayaan berbasis aplikasi. Contoh teknologi dalam keuangan yaitu teknologi pemanfaatan AI dan machine learning atau chatbot, fraud detection, analisis kredit, blockchain transaksi aman, smart contract CBDC atau biometrik ID, Face ID, fingerprint login banking atau cloud combining penyimpanan data lebih fleksibel dan murah. QR kode pembayaran cepat dan tanpa kartu. API atau opening banking, integrasi bank dengan e-commerce dan fintech. Perbankan syariah adalah sistem perbankan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Prinsip ini berlandaskan pada Al-Quran, hadis, serta fatwa para ulama dan melarang praktik yang melindungi riba atau bunga, garar atau ketidakjelasan, dan masyir atau spekulasi atau judi. Tujuan utamanya adalah menciptakan transaksi keuangan yang adil, transparan, dan membawa kemaslahatan bagi masyarakat. Dalam perbankan syariah,
Hubungan antara bank dan nasabah bukan berbasis kredit bunga, melainkan berbasis akad seperti bagi hasil, mudharabah, musyarakah, jual beli atau murabahah, sewa atau ijarah, atau jasa, wakalah, kafalah. Keuntungan diperoleh melalui mekanisme usaha yang halal dan berbagi risiko sesuai kesepakatan. Pembahasan lembaga keuangan dalam institusi yang bergerak di bidang keuangan berfungsi menghimpun data dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk pembiayaan, kredit, investasi, atau layanan keuangan lainnya. Nah, peran utama lembaga keuangan menghimpun data. Lembaga keuangan seperti bank, koperasi, dan perusahaan asuransi menerima simpanan dari masyarakat dalam bentuk tabungan, giro, deposito, premi, atau instrumen keuangan lainnya. 2. Menyalurkan dana. Dana yang dihimpun disalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk kredit, pembiayaan, investasi, atau pinjaman untuk kebutuhan konsumen, usaha, atau pembangunan. 3. Peraturan perantara keuangan. Lembaga keuangan menjadi penghubung antara pihak yang surplus dana atau pemilik dana dengan pihak yang membutuhkan dana atau defisit dana, sehingga alokasi menjadi lebih efisien. 4. Mendorong pertumbuhan ekonomi dengan menyalurkan dana sektor produktif seperti UMKM, industri, dan infrastruktur. Lembaga keuangan membantu menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kepadatan masyarakat. 5. Memberikan layanan pembayaran bank dan lembaga keuangan lainnya, menyediakan fasilitas seperti transfer, kartu kredit, debit, mobile banking atau e-wallet, dan sistem pembayaran elektronik yang mempermudah transaksi. 6. Mengelola risiko. Lembaga seperti perusahaan, asuransi, dan pasar modal membantu masyarakat dan perusahaan untuk minimalkan risiko melalui asuransi, hedging, dan diverifikasikan investasi. 7. Menyediakan instrumen investasi. Lembaga seperti reksadana, pasar modal, dan perusahaan sekuritas memberikan pilihan investasi dengan potensi keuntungan seperti profil risiko investor. 8. Mendukung stabilitas sistem keuangan. Dengan regulasi dan pengawasan, lembaga keuangan membantu menjaga kestabilan moneter dan sistem keuangan nasional agar tidak terjadi krisis. Regulasi dan kebijakan lembaga keuangan. Regulasi dan kebijakan adalah aturan yang dibuat oleh otoritas seperti OJK, LPS, dan DSN atau MUI untuk mengatur dan mengawasi lembaga keuangan agar berjalan aman, adil, dan stabil. Tujuannya menjaga stabilitas sistem keuangan, melindungi nasabah, mencegah kejahatan keuangan, atau pencucian uang, mengatur persaingan yang sehat, mendukung pertumbuhan ekonomi. Yaitu peran teknologi dalam lembaga keuangan. Teknologi memiliki peran penting dalam mengubah cara lembaga keuangan beroperasi dan melayani nasabah. Penggunaannya tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga memperluas akses keuangan bagi masyarakat. Peran utama teknologi: mempermudah transaksi keuangan melalui mobile banking, internet banking, kris, e-wallet, dan pembayaran digital. Mendukung inovasi produk dan layanan.
layanan seperti paylater, digital lending, robo-advisor, dan investasi online. Meningkatkan efisiensi operasional proses pencatatan, verifikasi data dan transaksi jadi lebih cepat dan murah. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga teman-teman dapat memahami apa yang saya jelaskan tadi. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.